Bab 871. Saat berita itu menyebar, semua keluarga besar terkejut. Bahkan keluarga ke-9 pun merasa ngeri. Ketenaran Dongsuan Yaozun semakin tak terbayangkan. Keluarga Zhao, keluarga Jiang, keluarga Wei, keluarga Sun, dan 8 keluarga teratas di ibu kota kekaisaran, setengah dari mereka sangat berterima kasih kepada Dongsuan Yaozun, dan pada saat yang sama merasa kagum. Ni Wenxiuzi sama sekali tidak tahu. Mengambil kesempatan ini, Chen Yuan menggunakan kembali identitasnya sebagai Dongsuan Yaozun dan keluar untuk berpura-pura tangguh. Pada saat yang sama, dia juga menuai kebaikan dari beberapa keluarga besar yang telah dirawat oleh Raja Pengobatan Bei Chen. Dia menyuruhnya untuk menjaga muridnya, Chen Yuan. Dewa ini tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan sepanjang hidupnya, dan dia tidak terganggu oleh dunia. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah murid pribadinya, Chen Yuan. Jika keluarga besar Anda ingin berterima kasih, maka pergilah berterima kasih kepada Chen Yuan. Wajar bagi murid untuk menerima kebaikan gurunya. Lakukan gelombang ini. Semua yang dilakukan Bei Chen Yaowang tidak ada artinya bagi Chen Yuan. Dia benar-benar seorang penerima gaji tertinggi. Dan Chen Yuan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya membuktikan bahwa tokoh legendaris Dongsuan Yaozun benar-benar ada. Dia dan Chen Yuan muncul bersamaan, jadi itu pasti bukan Chen Yuan yang berpura-pura. Dongsuan Yaozun jauh lebih hebat dari yang kau bayangkan. Segala cara tidak dapat diprediksi. Itu cukup untuk membuat semua pihak gentar. Hadiah apa yang harus kupilih untuk Chen Yuan? Ni Wenxiuzi mencari daftar hadiah untuk laki-laki di ponselnya. Tiba-tiba agak sulit. Tidak satu pun dari hadiah di atas yang cocok untuk Chen Yuan. Raja pembunuh yang agung akan bingung dengan hal-hal seperti memberi hadiah kepada laki-laki. Suasananya sedikit rusak. Yang utama adalah Chen Yuan tampaknya tidak kekurangan apapun. Dia adalah kepala perokok, dan dia adalah pahlawan internet terkenal. Dia menginginkan rumah, mobil, uang, dan segalanya. Mengirim hadiah biasa tampaknya agak berlebihan, dan tampak tidak tulus. Memberikan hadiah mahal, di mata Tuan Yan, sepertinya tidak ada yang berharga. Sulit sekali. Kenapa tidak tanya Luo Qianwen saja? Mungkin dia akan lebih mengerti gadis kecil ini. Ni Wenxiuzi mencela dalam hati. Setelah beberapa saat, Qiuzi menemui Luo Qianwen. Xiao Luo, apakah kamu tahu hadiah apa yang cocok diberikan kepada anak laki-laki agar terlihat lebih tulus? Kakak Qiuzi, kau benar-benar menanyakan hal seperti itu. Aku agak sulit percaya. Kalau kau tumbuh dewasa sepertimu, hadiah apapun yang kau berikan kepada laki-laki, mereka akan merasa sangat tulus. Luo Qianwen melebih-lebihkan dengan mulut terbuka lebar. Laki-laki ini berbeda. Begitu, kau tidak ingin memberi hadiah kepada Tuan Yan, kan? Ya. Ni Wenxiuzi mengangguk, dengan murah hati mengakui. Luo Qianwen sedikit terdiam. Setelah 10 detik terdiam, dia tiba-tiba menghela napas. Aku tidak menyangka kakak Qiuzi, yang memiliki kepribadian dingin, akhirnya menjadi sainganku dalam cinta, tapi aku tidak menyalahkanmu, yang membuat dewa laki-lakiku begitu baik. Xiao Luo, kau mungkin salah paham. Alasan aku memberinya hadiah hanyalah untuk berterima kasih atas perlakuannya terakhir kali. Ini adalah kesopanan dasar. Aku tidak punya perasaan padanya. Kakak Qiuzi, aku mengerti. Luo Qianwen mengangguk, dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa aku mengerti semuanya tanpa perlu kau katakan lebih banyak. Menurutku, hal terpenting bagi seorang gadis untuk memberi hadiah kepada seorang pria adalah niatnya. Selama niatnya ada, Tuan Yan sangat kaya sehingga ia tidak akan kekurangan hadiah mahal. Jika hadiah ini dibuat sendiri oleh saudari Qiuzi, pasti akan tak terlupakan. Dibuat dengan tangan. Ya, misalnya, saudari Qiuzi, jika kau merajut syal sendiri, Tuan Yan pasti akan sangat tersentuh setelah menerima hadiah seperti itu, dan mungkin ia akan jatuh cinta padamu. Kebetulan cuaca di ibu kota kekaisaran akhir-akhir ini relatif dingin, jadi syal adalah hadiah yang paling cocok. Ini. Apakah kau benar-benar ingin merajut syal sendiri? Ni Wenxiuzi merasa kepalanya sedikit membesar. Apakah benar-benar pantas bagi Raja Pembunuh yang agung untuk merajut syal sendiri? Saudari Qiuzi, apakah kau tidak tahu cara merajut syal? Tidak apa-apa, aku bisa mengajarimu. Ni Wenxiuzi hanya belajar cara membunuh orang, tetapi tidak pernah belajar bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik. Aku merasa gaya lukisan Luo Qianwen agak bias. Tapi demi mendapatkan kepercayaan Chen Yuan, dia mengintip rahasia kecerdasan buatan. Bahkan belajar merajut syal pun bukan hal yang mustahil. Rasa malu sementara bukanlah apa-apa, yang terpenting adalah menyelesaikan tugas organisasi. Segera. Luo Qianwen mengeluarkan 2 gulungan benang wol dan beberapa batang kayu, dan mulai mengajari Ni Wenxiuzi cara merajut syal. Hal ini sederhana dan cepat dipelajari.
Luo Qianwen pernah merajutnya, dan Qiuzi langsung mempelajarinya. Dia sangat fokus pada pekerjaannya, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, dia berhasil membuat syal. Ya Tuhan, kenapa kau merajut syal secepat ini, Kak Qiuzi? Apakah ini benar-benar pertama kalinya kau merajut syal? Ya, Ni Wenxiuzi mengangguk. Dia sedikit melukai harga diri Luo Qianwen. Kak Qiuzi, kau tidak akan punya teman seperti ini. Kau bilang kau cantik, bertubuh bagus, dan sangat berbakat. Kau juga mahasiswa terbaik di Universitas Harvard. Kau sudah sangat hebat. Kenapa kau lebih hebat dariku dalam merajut syal? Apakah ada gunanya merajut syal? Itu hanya gerakan lengan mekanis yang berulang. Mentalitas Luo Qianwen runtuh. Apakah benar-benar ada jenius di dunia ini? Aku tidak berguna di depan Kak Qiuzi. Pada saat ini, Bei Chen Yaowang mengalami nasib buruk. Setelah bertahun-tahun berkelana di dunia ini, ia tidak pernah merasa begitu sengsara. Ia menyadari bahwa siapapun yang ia jadikan panutan, ia akan diburu. Dia menggunakan wajah Raja Tabib Bei Chen. Raja Tabib Bei Chen diburu oleh para pembunuh di seluruh dunia. Dia menggunakan wajah Dongxuan Yaozun, dan Dongxuan Yaozun diburu oleh sekelompok orang yang lebih kejam, termasuk para ahli tingkat atas yang mahir bertarung dengan senjata api. Dia menggunakan penampilan aslinya sendiri, yang tampaknya terungkap, dan dia juga diburu. Terbaring di rumput. Aku sangat sial. Mengapa hal sial seperti ini selalu terjadi setiap kali aku bertemu anak Chen Yuan? Mungkinkah anak ini dilahirkan untuk mengalahkanku? Ah, puff. Bei Chen Yaowang menyemburkan seteguk darah lama di tempat itu karena amarahnya. Kali ini dia terluka parah. Bahkan lebih buruk dari 2 luka sebelumnya. Dia tidak hanya terluka oleh bom roket, tetapi juga hancur oleh serangan penembak jitu yang hebat. Kali ini, tanpa masa pemulihan 2 bulan, aku khawatir aku tidak akan bisa pulih dari cedera. Lagi pula, satu lenganku terputus, yang mungkin menyebabkan penurunan kekuatan yang signifikan, tetapi dengan kemampuan medisku, bahkan jika satu lengan patah, itu masih bisa dipulihkan. Cukup potong lengan orang lain dan sambungkan ke lenganku. Kendalikan perbaikan gen dalam tubuh, dan dalam 2 bulan, aku akan bisa mendapatkan kembali lengan kiriku. Hanya saja, operasi semacam ini sulit dilakukan oleh orang tua itu sendirian, dan seseorang harus membantunya. Lebih baik pulih dari cedera secepat mungkin, dan kita akan membicarakan soal lengan nanti. Bab 872. Saat ini, Lin Sutong dan Killer Scorpion telah berhasil tiba di Bandara Yanjing. Mereka diinterogasi di Shanghai selama lebih dari setengah bulan. Akhirnya, dia dibebaskan dengan jaminan berkat koneksi konsorsium Samsung. Akhirnya aku bisa bertemu Chen Yuan. Kali ini, metode apa yang harus kugunakan untuk bertemu Chen Yuan? Melihat beberapa komentar orang di grup kelas kampus, Chen Yuan tampaknya telah memenuhi syarat untuk merekomendasikan mahasiswa pascasarjana di Universitas Yanjing. Dia sangat mungkin menjadi mahasiswa pascasarjana di Universitas Yanjing. Meskipun dengan statusnya saat ini, dia mungkin tidak datang ke sekolah untuk mengikuti kelas, tetapi dia pasti akan menghantui Yanjing. Jika aku bisa diterima di Universitas Yanjing sebagai mahasiswa pascasarjana seperti Yin Xiuna, maka aku bisa menjadi teman sekelas dengan Chen Yuan lagi. Hubungan di sekolah ini sangat murni dan sederhana, dan tidak banyak konflik kepentingan. Kebetulan identitas saya saat ini adalah mahasiswa baru di Universitas Nasional Seoul di Korea Selatan. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi mahasiswa asing untuk mendaftar ke Universitas Yanjing. Beri saya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Saya pasti bisa lulus ujian. Lagi pula, daya ingat saya saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya pada dasarnya dapat mengingatnya dengan daya ingat fotografis, dan kemampuan belajar saya telah meningkat pesat. Selain itu, mahasiswa asing memiliki keuntungan besar. Lin Sutong diam-diam merencanakan dalam hatinya. Kali ini, dia telah membuat rencana jangka panjang. Menggunakan identitas Yin Xiuna, mengubah pikirannya dan memulai hidup baru. Pada saat yang sama, dia harus terus memperkaya dirinya sendiri, memperkaya konotasinya, meningkatkan kultivasi diri dan ketinggiannya dari dalam keluar, dan mencapai titik di mana dia dapat menyamai Chen Yuan. Mempelajari pengetahuan, memperluas masa lalu dan masa kini, meningkatkan bakat dan konotasi, dan pada saat yang sama mendapatkan sejumlah uang untuk mempercantik penampilannya. Jika bunga sedang mekar penuh, angin akan datang. Aku bukan lagi Lin Sutong yang dulu. Kali ini, aku pasti tidak akan kalah. Forest. Petik 2. Saudari Kalajengking, mulai sekarang kau juga bisa memanggilku Xiuna. Aku tidak ingin ada yang memanggilku dengan nama lamaku lagi. Baiklah, Xiuna, barusan seseorang membocorkan berita di forum Dark Web bahwa insiden besar tampaknya telah terjadi di Yanjing baru-baru ini. Dampak insiden ini sangat buruk,
dan mungkin lebih serius daripada yang terjadi di Shanghai. Nantinya, akan ada penindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Yanjing. Kalajengking baru saja selesai berbicara. Aku melihat sekelompok tentara berseragam kamuflase memblokir bandara. Semua personel asing harus menjalani pemeriksaan latar belakang identitas yang detail. Xiezi dan Lin Sutong ditangkap lagi. Sedang diselidiki lagi. Benar-benar tak bisa berkata-kata. Lin Sutong menyadari bahwa identitas orang asing memang tidak mudah digunakan. Bagaimana mungkin dia diselidiki kemanapun dia pergi? Apakah sudah berakhir? Kali ini tidak apa-apa, karantina, hari lagi. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Ni Wenxiuzi, yang telah selesai merajut syal, memutuskan untuk mencari kotak hadiah untuk membungkusnya terlebih dahulu. Ini akan terlihat lebih elegan. Kak Qiuzi, apakah kau berencana memberi hadiah kepada Tuan Yan besok? Ya, mari kita kirimkan besok, hari ini sudah terlambat. Ni Wenxiuzi mengangguk. Mengerti. Luo Qianwen mengangguk. Besok tanggal 2 Februari yang kebetulan adalah hari Valentine. Kak Qiuzi memilih untuk memberi Tuan Yan hadiah besar di hari Valentine, maknanya sudah sangat jelas. Dan kau bilang kau tidak punya perasaan. Semua orang tahu artis syal yang Anda rajut sendiri saat memberikan rokok di hari Valentine. Sementara itu, di pusat perdagangan real estate Yanjing, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengejutkan banyak orang. Putri keluarga Ye dari Shanghai menghabiskan aset senilai 196 miliar untuk membeli rumah pangeran. Hari Valentine akan segera tiba. Saya tidak tahu hadiah apa yang harus diberikan kepada Chen Yuan. Ye Han awalnya berencana memberi Chen Yuan rumah dengan halaman dalam. Di Yanjing, villa biasa tidak disebut rumah besar, dan tidak ada rumah dengan halaman dalam, dan tidak bisa disebut rumah biasa. Jadi Ye Han memutuskan untuk memanfaatkan hari Valentine untuk memberi Chen Yuan rumah dengan halaman dalam sebagai ungkapan perasaannya. Chen Yuan pernah memberinya hadiah puluhan miliar tanpa alasan yang jelas sebelumnya, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang. Jadi saya bergegas untuk melihat rumah dengan halaman dalam. Melihatnya, saya selalu merasa tidak puas. Rumah dengan halaman dalam biasa agak kurang memuaskan. Entah sudah bobrok, atau rusak parah, dan beberapa berada di lorong-lorong yang sempit, tidak cukup luas. Sangat sulit untuk melihatnya. Akhirnya, setelah melihatnya, entah kenapa, saya jatuh cinta dengan Istana Pangeran. Istana Pangeran memiliki suasana kelas atas yang sesungguhnya. Terletak di lingkaran pertama Yanjing, istana ini merupakan inti dari segalanya. Luasnya mencapai 50 meter persegi, dengan harga rata-rata per meter persegi. Istana ini besar, lokasinya strategis, tata letaknya indah, dan sangat mewah. Konon, balok dan pilar rumah utama istana semuanya terbuat dari emas nanmu, dan setiap baloknya bernilai ratusan juta. Ye Han langsung jatuh cinta padanya. Namun, Istana Pangeran bukanlah sesuatu yang bisa dibeli begitu saja. Untuk membeli Istana Pangeran, Ye Han menggunakan koneksi seluruh keluarga Ye. Pada akhirnya, terdengar kabar bahwa pembelian itu akan diberikan kepada Tuan Tembakau, beberapa keluarga besar menyambutnya secara bersamaan, dan kemudian persetujuan pun diberikan. Jadi, sehari sebelum hari Valentine, semua prosedur selesai. Istana Pangeran akhirnya dibeli. Besok adalah hari Valentine. Jika Chen Yuan menerima hadiah seperti ini, pasti akan tak terlupakan. Untuk orang yang kau sukai, mungkin kau harus berinisiatif untuk memperjuangkannya. Kau tidak harus seorang perempuan. Kau harus menunggu seorang pria mengejarmu. Hanya dengan berinisiatif kau bisa meraih lebih banyak peluang. Lagi pula, aku tidak suka memanfaatkan orang lain. Ye Han menggelengkan kepalanya. Untuk membeli rumah pangeran, dia menghabiskan total hampir 200 miliar untuk manajemen dan pembayaran pajak. Hadiah yang diberikan Chen Yuan sebelumnya juga lebih dari 260 miliar. Setelah dikurangi bagian platform dan pajak penghasilan pribadi, dia sebenarnya telah mengeluarkan beberapa ratus juta sendiri. Baru saja menyelesaikan formalitas. Ye Han menerima telepon dari Qin Wushuang. Han, apa yang kau lakukan? Kenapa kau agak tertutup akhir-akhir ini? Tidak ada alasan, hanya berjalan-jalan dan melihat pemandangan budaya Yanjing. Kalau begitu, bisakah kau menemaniku ke toko 4S hari ini? Aku tertarik dengan supercar dan ingin mencobanya. Oke, kalau begitu kirimkan lokasimu, dan aku akan segera datang. Tak lama kemudian, Qin Wushuang mengirimkan lokasi kepada Ye Han. Suang membeli supercar karena ingin memberi hadiah kepada Chen Yuan. Tapi kali ini, dia sepertinya membeli hadiah secara spontan, jelas tidak cukup siap. Pada hari Valentine, laki-laki memberi hadiah kepada perempuan. Pada perayaan khusus ini, relatif jarang perempuan memberi hadiah kepada laki-laki.
Tentu saja Chen Yuan tahu bahwa besok adalah hari Valentine. Tapi dia tidak siap untuk apapun. Memberi hadiah itu mustahil dilakukan. Jangan pernah memikirkannya. Chen Yuan bisa memberi hadiah kapan saja, tetapi dia tidak akan memberikannya pada hari Valentine. Niat memberi hadiah pada hari Valentine terlalu kentara, dengan sedikit ungkapan cinta. Bahkan membuat orang lain berpikir dia menjalin hubungan dengannya. Sangat mudah disalahpahami. Setelah hubungan benar-benar dikonfirmasi, bagaimana bisa dia terang-terangan menjilat orang lain? Bukankah itu sama saja dengan melindungi diri sendiri? Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Bab 873. Kompleks Longteng, Villano. Ruang latihan aktor film mata-mata. Chen Yuan ingin memberikan kelas akting kepada para aktor dan kontestan sebagai mentor. Dia baru saja masuk ke ruang latihan. Ni Wenxiuzi tiba-tiba muncul di depan Chen Yuan sambil memegang kotak hadiah. "Qiuzi, ada apa denganmu?" "Tuan Chen, terima kasih telah menyelamatkan saya, ini hadiah untuk Anda." "Hadiah?" Chen Yuan melihat kotak di depannya, dan langsung waspada. "Nima ini tidak mungkin bom, kan? Coba kulihat." Chen Yuan tidak mengambil alih, dia langsung membuka kotak hadiah itu. Ternyata isinya adalah syal. Syal ini terbuat dari wol, yang terlihat seperti hasil karya tangan. "Terima kasih, Qiuzi, aku sangat menyukai hadiah ini. Kebetulan cuaca akhir-akhir ini dingin." Chen Yuan mengeluarkan syal itu dan membelainya dengan hati-hati, seolah-olah dia telah menerima barang berharga. Tapi sebenarnya dia sedang memeriksa apakah syal itu telah dirusak. Setelah memastikan tidak ada masalah, Anda dapat menerimanya dengan percaya diri. "Tuan Yan, syal ini dirajut sendiri oleh saudari Qiuzi." Luo Qianwen membantu dari samping. "Ah, apakah Anda membuatnya sendiri?" Chen Yuan tercengang astoniset. Dia cukup terkejut. Jika orang lain tidak tahu identitas Ni Wenxiuzi, apakah dia tidak akan terkejut? Seorang pembunuh wanita kejam yang bisa membuat bom, penembak jitu, dan setengah lengan Bei Chen Yaowang. Sungguh sulit dibayangkan, gaya lukisan aneh seperti apa yang dia gunakan untuk merajut syal sendiri. Itu benar-benar membuat Chen Yuan terkejut. "Aku lebih suka percaya bahwa kau memberiku bom, tapi aku tidak berani membayangkan kau bisa merajut syal." "Ya, ini pertama kalinya aku merajut syal, mungkin aku tidak melakukannya dengan baik. Tuan Chen, tolong jangan jijik." Ni Wenxiuzi mengangguk malu-malu. Seperti gadis kecil, sedikit malu. Kemampuan aktingnya yang luar biasa benar-benar telah mencapai puncaknya. "Bagaimana mungkin? Jarang sekali kau punya niat seperti itu." "Ini pertama kalinya aku menerima syal rajutan dari seorang perempuan," kata Chen Yuan jujur. "Bagaimana mungkin? Bukankah mantan pacar Tuan Yan pernah merajut syal untukmu?" tanya Luo Qianwen dengan ekspresi tak percaya. "Tidak." Chen Yuan menggelengkan kepalanya. "Apakah mantan pacar yang dimaksud adalah Lin Sutong? Dia seharusnya tidak dianggap sebagai mantan pacar. Kalau dipikir-pikir, aku merasa sial. Paling-paling, Chen Yuan hanya bisa dianggap sebagai ban cadangannya. Bahkan bukan pacar. Ban cadangan minta seseorang merajut syal untukmu, bukankah itu berlebihan?" Ruang latihan saat ini. Baru saja ada seorang kontestan wanita yang sedang siaran langsung. Interaksi mesra antara Ni Wenxiuzi dan Tuan Yan mengejutkan netizen di ruang siaran langsung. "Dasar pemalas, hari ini hari Valentine, Qiuzi memberi Tuan Yan syal, apakah ini ungkapan cinta?" Kupikir Ni Wenxiuzi memiliki kepribadian dingin dan selalu mengandalkan kekuatannya untuk berbicara, tetapi sekarang dia terang-terangan memberi hadiah kepada instruktur program, kurasa dia hanya ingin berada di posisi teratas, aku takut dia sudah tidur dengan Presiden Yan. Benar sekali, Qiuzi dan Tuan Yan pasti berselingkuh, Dewi kesayanganku sudah tamat. Dewi macam apa, demi superioritas, dia menundukkan kepalanya kepada ibu kota. "Saudara, kau menundukkan kepala, apa yang kau katakan sangat spiritual." Terjadi tangisan di ruang siaran langsung. Ni Wenxiuzi merajut syal untuk Chen Yuan dan memberikannya sebagai hadiah hari Valentine. Video hubungan ambigu mereka di-screenshot dan diunggah ke internet. Untuk sementara, banyak netizen yang membicarakannya. Ni Wenxiuzi memiliki lebih dari 2.000 juta penggemar, dan dia langsung meledak. Netizen yang marah langsung mengecam kejadian tersebut. Dan menandai judul yang menarik perhatian. Tuan Yan kembali terlibat skandal. Dia terungkap memiliki hubungan ambigu dengan kontestan yang dipromosikan dari grup program, dan kehidupan pribadinya kacau. Ni Wenxiuzi benar-benar merajut syal untuk Tuan Yan. Dewimu ternyata anjing penjilat ibu kota. Setelah kejadian ini mencuat, banyak penggemar sejati Qiuzi langsung berubah menjadi penggemar jahat. Betapa aku mencintai dulu, betapa aku membenci sekarang. Cinta dan saling membunuh. Melalui pemberian hadiah ini,
hubungan antara Niwen Xiuzi dan Chen Yuan tampaknya semakin dekat lagi, dan keduanya bertindak agak ambigu. Sebenarnya, keduanya sedang berakting. Itu tergantung siapa yang memiliki kemampuan akting yang lebih baik. Jika kau ingin dekat denganku, kau pasti punya tujuan, tapi aku tidak peduli. Jika kau ingin berakting, maka aku akan berakting bersamamu. Kau ingin mendapatkan sesuatu dariku, dan aku juga ingin mendapatkan sesuatu darimu. Setiap orang mengambil bagiannya masing-masing. Apapun yang dibutuhkan. Setelah beberapa saat, Qin Wushuang berlari dari ruang latihan lain. Chen Yuan, berikan aku sesuatu. Qin Wushuang mengeluarkan sebuah kotak kecil seukuran telapak tangan. Seharusnya tidak terlihat seperti barang berharga. Chen Yuan membukanya dan menemukan kunci mobil di dalamnya. Dia familiar dengan tanda pada kunci tersebut. Apakah ini Bugatti? Kau memberiku Bugatti. Beli apa saja yang kau mau, aku tidak tahu apakah itu cocok untukmu. Begitu kata-kata ini keluar, para aktor dan kontestan lain di ruang latihan film mata-mata itu langsung merasa merinding. Sebuah Bugatti harganya setidaknya puluhan juta, dan kau begitu tidak manusiawi membelinya sebagai hadiah. Berbaring di rumput, rokok selalu terlalu bodoh, jadi mereka bisa makan nasi lunak dengan susah payah. Mengapa Nona Kakak tidak memberiku Bugatti? Aku sangat iri melihat ayam jantannya berubah ungu. Tuan Yan, hari ini hari Valentine, pacarku tidak memberiku hadiah apapun, tetapi malah memintaku untuk membelikannya ponsel Pangu nomor 6. Aku punya pepatah, ibu menjual barang dalam jumlah banyak, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Tuan Patriark, tolong ajari aku cara makan nasi lembut. Saat itu sedang ramai diskusi. Setelah beberapa saat, Ye Han menemukan Chen Yuan lagi. Chen Yuan, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Chen Yuan menatap Ye Han dengan tangan kosong, dan bertanya agak bingung. Ikut aku akan menunjukkannya. Misteri, apakah ini lebih berharga daripada Bugatti yang diberikan Qin Wushuang? Mungkinkah itu sebuah suite, tebak seseorang. Putri keluarga Ye sangat kaya, meskipun harga rumah di Yanjing sangat mahal, di depan putri keluarga Ye, sebuah rumah bukanlah apa-apa. Benar. Ye Han mengangguk dengan murah hati. Bukan rahasia lagi bahwa dia memang membeli rumah dan berencana memberikannya kepada Chen Yuan. Tuan Yan, jadilah dirimu sendiri. Kenapa aku tidak bisa bertemu dengan wanita kaya yang membelikanku rumah? Aku tidak mau bertengkar lagi. Aku benar-benar ingin melihat rumahnya, cepat ajak kami melihatnya, kami ingin melihat rumah seperti apa yang dibeli Ye Han. Kak Ye Han, bolehkah kami berkunjung? Luo Qianwen tampak ingin mencoba. Ya, aku baru saja menyewa koki jamuan kenegaraan hari ini, silakan makan bersama. Sudah lebih dari setengah bulan sejak saya datang ke Yanjing untuk mengikuti kompetisi, dan saya belum pernah mengundang semua orang untuk makan malam. Selama waktu ini, saya telah bertemu banyak teman baru. Saya sangat beruntung bisa berteman dengan kalian. Saya merasa belum pernah memiliki begitu banyak teman sekaligus. Teman-teman, jika ada kesempatan, saya ingin mengundang 60 saudari yang tereliminasi sebelumnya untuk makan bersama, dan kita pasti akan saling mengenal. Baiklah, saya setuju dengan usulan saudari Ye. Sekitar pukul 11 siang, 3 bus melaju ke gerbang Istana Pangeran. Bab 874. Mobil berhenti. Setelah semua orang keluar dari mobil, mereka semua tampak tercengang. Di jalan di depan saya, tidak ada kawasan perumahan, tidak ada villa, hanya Istana Pangeran yang sangat besar. Apa yang terjadi? Mengapa kita sampai di Istana Pangeran? Mungkinkah yang dibeli Ye Han untuk Tuan Chen adalah sebuah istana? Luo Qianwen bertanya dengan bingung. Bagaimana mungkin? Bahkan jika Anda memikirkannya dengan ujung jari kaki, itu tidak mungkin. Istana Pangeran adalah tempat wisata tingkat 5A nasional dan warisan budaya nasional. Terletak di lingkaran pertama Yanjing. Aset inti tingkat atas bernilai setiap inci tanah dan setidaknya bernilai 50 yuan per meter persegi. Terlebih lagi, seluruh istana mencakup area seluas puluhan ribu meter persegi. Ada taman bebatuan, danau, pavilion, taman, hutan, kolam ikan, dan 99 kamar di istana. Bahkan singa batu di pintu masuk pun adalah barang antik. Jangan bahas berapa harga istana ini. Mustahil menjualnya berdasarkan warisan budaya dan status historisnya. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa membelinya. Sang Guan Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Ia pernah mendapat kehormatan mengunjungi Istana Pangeran sebelumnya. Secara alami ia memahami nilai istana ini. Ini bukan soal uang, apakah Anda pikir Anda bisa membeli istana dengan uang? Saya khawatir Anda sedang berpikir yang tidak masuk akal. Jadi ini ya. Setelah mendengar penjelasan Sang Guan Yu, semua orang tiba-tiba menyadari. Tepat sekali.
Ini sama sekali tidak mungkin. Hadiah Hari Valentine, sebuah istana pangeran. Terima kasih telah memikirkannya. Hanya orang dengan otak seperti Luo Qianwen yang bisa mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi mengapa mobil berhenti di gerbang istana pangeran? Baru saja. Sekelompok pelayan berjaket kuning keluar dari pintu. Ada lebih dari 50 orang. Mereka berbaris dalam 2 baris, siap menyambut kedatangan tuan istana. Ye Han menarik lengan baju Chen Yuan dan keluar dari mobil. Chen Yuan, ini hadiah yang kubeli untukmu, kau suka? Dia menunjuk ke istana pangeran di depannya dan berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Mereka menatap Ye Han dan Chen Yuan dengan tercengang. Bola mata mereka semua melotot. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Bagaimana mungkin istana pangeran benar-benar bisa dijual? Bu, benarkah? Tepat ketika semua orang terkejut, Ye Han mengeluarkan buku rumah dari ranselnya. Chen Yuan, ibu belum pernah memberi hadiah kepada seorang laki-laki. Kamu adalah laki-laki pertama yang ingin ibu beri hadiah. Mungkin orang lain akan berpikir bahwa istana itu langka dan berharga, tetapi ibu tahu bahwa di matamu, semua ini hanyalah hal kecil. Tapi ini juga dari lubuk hati ibu. Terima kasih telah merawat ibu selama ini. Sejak kita bertemu, ibu telah banyak membantu ibu. Ada beberapa kali ibu mengalami krisis. Ibu selalu membantu ibu. Bahkan anoreksia ibu pun menyakiti ibu sendiri karena ibu. Sebenarnya, ibu selalu ingin berterima kasih kepada ibu, tetapi ibu tidak menemukan kesempatan. Sekarang, ibu memberikan istana ini kepada ibu. Ibu harap ibu menyukainya. Ye Han menyampaikan pengakuan yang bijaksana. Meskipun sangat halus, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Kali ini, ia mengumpulkan begitu banyak orang dan memberikan istana pangeran kepada Chen Yuan secara terang-terangan. Selain mengungkapkan isi hatiku, aku khawatir ada makna lain. Sungguh mengejutkan. Dia baru saja secara terbuka mengatakan kepada semua orang bahwa Chen Yuan adalah orang yang dicintai putri keluarga Ye. Jika kalian para goblin ingin bersaing, kalian harus mempertimbangkan kemampuan kalian sendiri. Jangan berani-beraninya menaruh ikan busuk dan udang di tubuh Tuan Yan. Kalian tidak cukup berkualitas. Kaulah, Ni Wenxiuzi. Beraninya kau memberi Tuan Yan selendang, keinginanmu untuk menjadi superior terlalu kentara. Harus kuakui bahwa gelombang pencegahan ini sangat berguna. Banyak wanita cantik yang awalnya ingin merayu Tuan Yan segera mundur dalam hati mereka. Aku khawatir gelombang operasi ini akan memusnahkan orang-orang lainnya dalam hitungan detik. Aku merasa bahwa aku sama sekali tidak layak untuk bersaing dengan Ye Han. Baik itu penampilan, bentuk tubuh, rupa, latar belakang keluarga, pendidikan, IQ, termasuk tingkat perhatian terhadap Chen Yuan. Apa yang bisa dibandingkan denganmu? Kualifikasi apa yang kau miliki? Bisakah kau memberinya istana? Sungguh menyentuh, sungguh menyentuh. Tuan Yan memperlakukan Ye Han secara berbeda. Aku melihatnya saat membeli hadiah dulu, dan aku menghabiskan puluhan miliar setiap kali. Ye Han bahkan bisa membelikan rumah mewah untuk Tuan Yan. Mereka berbakat dan cantik. Pasangan yang serasi. Memang benar. Terlepas dari latar belakang keluarga atau penampilan, mereka semua cocok. Kombinasi keluarga kaya dan keluarga kaya adalah pasangan yang serasi. Aku juga sangat menyukai Guru Chen, tapi aku tahu bahwa saudari Ye Han memang jauh lebih baik dariku. Jika mereka benar-benar bersama, aku memilih untuk memberkati mereka. Chen Yuan mengambil buku rumah dari Ye Han. Dalam kesempatan seperti ini, jika tidak menerimanya, akan agak memalukan. Dan Ye Han juga harus berterima kasih. Kalau begitu, anggap saja ini sebagai bunga yang kuterima dari mewariskan keahlianmu selama 10 tahun. Sistem tidak akan mengatakan bahwa aku melanggar aturan, kan? Benar saja, Chen Yuan menerima buku rumah itu, tetapi sistem tidak memberi peringatan. Ini menunjukkan bahwa ini bukan properti yang dibeli dengan menjilat anjing. Jangan menyerah pada niat baik seseorang dengan sia-sia. Ni Wenxiuzi mengerutkan kening saat ini. Ye Han ini, aku takut dia akan menghalangiku untuk mendekati Chen Yuan. Kuharap kau sebaiknya tidak menghalangi jalanku, kalau tidak, suatu pagi nanti, kau mungkin tidak akan bisa melihat matahari lagi. Kilatan niat membunuh melintas di mata Qiuzi. Setelah memasuki istana, jamuan makan pun dimulai. Chen Yuan benar-benar merasa seperti seorang pangeran, dan ada banyak sekali yin-yin di rumah itu. Bernyanyi dan menari. Benar saja, hanya ada satu kata, keren. Titik. Sepertinya dalam situasi saat ini, kita hanya bisa mengundang leluhur untuk lahir. Aku terluka parah dengan lengan yang terputus, dan teknik penyamaranku terbongkar berulang kali. Ini bukan kebetulan. Dongsuan tua sudah mengetahui tipu daya dewa.
Dia bahkan mempermainkanku. Semua yang kulakukan adalah untuk membuat gaun pengantin untuk Dong Xuan tua. Dia tidak hanya mempermalukanku, lembar Raja Obat, dia bahkan menghina IQ orang tua itu. Jika balas dendam ini tidak dibalas, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Chen Yuan, Dong Xuan, dan kalian para pembunuh, kalian semua menunggu orang tua ini. Begitu leluhur lahir, itu akan menjadi hari kiamat kalian. Melihat pemandangan bernyanyi, menari, dan tertawa di istana pangeran. Seorang pemuda bertangan satu lewat di depan pintu, dengan tatapan membunuh yang tak tertandingi di matanya. Ia hanya berhenti beberapa detik. Dengan tubuh bungkuk, ia menghilang ke dalam malam. Kini setelah Bei Chen Yaowang sadar kembali, ia tampak memahami apa yang salah. Seorang murid, menyaksikan tuannya dikepung, ia acuh tak acuh, seolah sedang menonton sebuah drama, menyaksikan dengan dinginnya dia dihujani tembakan oleh lebih dari 100 pembunuh agen. Saat itu, situasinya sangat kritis, Bei Chen Yaowang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tapi sekarang aku kembali sadar. Dia langsung menyadari ada yang salah. Sangat salah. Mengapa teknik penyamaranku langsung terbongkar? Dan pembunuh bayaran itu sudah direncanakan sebelumnya. Entah Dong Xuan Yaozun selalu menjaga sisi Chen Yuan, tidak pernah meninggalkannya. Begitu orang tua itu muncul, dia akan tahu bahwa aku palsu, atau Chen Yuan adalah Dong Xuan, dan dia juga bisa menyamar. Bab 875. Kedua situasi tersebut, apapun itu, berarti Chen Yuan berada di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Mata Chen Yuan selalu penuh percaya diri dan tenang. Dia pasti mengandalkan sesuatu. Jika orang tua itu benar-benar melakukan serangan mendadak, akhirnya akan jauh lebih menyedihkan daripada sekarang. Pencuri kecil ini benar-benar licik. Setelah jamuan makan istana selesai. Pagi-pagi keesokan harinya, Chen Yuan tiba-tiba menerima pengingat dari Wang Cai. Tuan, di Dark Web, sebuah aliansi pembunuh spontan baru saja mengirimkan misi untuk mencuri teknologi mutakhir mesin litografi belum lama ini. Apakah tugas ini akhirnya diajukan? Ketika Chen Yuan mendengar tugas itu diajukan, dia langsung tertarik. Di Dark Web, mereka memposting misi untuk mencuri teknologi inti mutakhir mesin litografi. Sudah cukup lama. Hanya saja selama periode waktu ini, tidak ada kabar. Saya tidak menyangka akan selesai sekarang. Perusahaan ASML Belanda memiliki teknologi mesin litografi terbaik di dunia. Namun kenyataannya, jika Anda benar-benar ingin mengembangkan mesin litografi terbaik di dunia, Anda tidak dapat mengembangkannya hanya oleh satu perusahaan. Mesin litografi adalah produk dari kumpulan berbagai teknologi mutakhir. Mesin litografi perusahaan ASML juga mengumpulkan sumber daya teknologi mutakhir dari seluruh Eropa dan bahkan seluruh dunia. Untuk berdiri di puncak dunia. Dan mereka semakin dekat dengan Amerika Serikat dan telah membatasi serta memblokir manufaktur chip China. Jika Anda hanya memperoleh teknologi mutakhir tertentu, Anda tidak akan dapat membangun mesin litografi sama sekali. Jadi kali ini, untuk menyelesaikan tugas hadiah 1 miliar koin gelap di Dark Web. Seluruh aliansi pembunuh telah memobilisasi 257 pembunuh untuk melakukan operasi organisasi kolektif berupa penyamaran, pengintaian, pembunuhan, intimidasi, dan pemancingan di 25 perusahaan teknologi mutakhir di seluruh dunia. Berbagai cara muncul tanpa henti. Butuh hampir 3 bulan. Akhirnya, semua teknologi dicuri, dan lebih dari 30 personel R&D teknologi terkemuka dunia diculik secara paksa. Yang lebih brutal lagi, ada juga beberapa pembunuh yang menculik anggota keluarga orang lain. Jika mereka tidak patuh, mereka akan dihukum dengan lebih kejam lagi. Perilaku yang begitu tak berdasar. Apakah itu benar-benar memberikan hasil yang luar biasa? Para teknisi mutakhir ini hanya bisa dipaksa untuk pergi ke China. Chen Yuan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, dia hanya memberikan tugas secara acak. Jika dia tahu bahwa para pembunuh ini tidak berbicara tentang seni bela diri dan menggunakan cara-cara yang tidak senonoh untuk mencapai tujuan mereka, dia pasti akan menyingkirkan mereka. Tetapi para talenta sains dan teknologi mutakhir yang datang ke Huaxia, jangan pernah berpikir untuk kembali. Komisi untuk tugas ini agak menakutkan. Hadiah 1 miliar koin gelap kira-kira sama dengan 700 miliar koin Huaxia. Hadiah sebesar itu sungguh mengerikan. Peran kemampuan uang kertas sekali lagi tercermin dengan sempurna. Benar saja, kemampuan uang adalah kemampuan paling ampuh di dunia. Beritahu semua anggota aliansi pembunuh untuk mengirim talenta teknologi ini ke Taman Industri Teknologi Baru Kota Film dan Televisi Tianmen dan atur mereka dengan benar. Saya akan mengirim seseorang untuk segera menanggapi. Tugas ini perlu dikonfirmasi secara detail sebelum komisi hadiah dapat dikeluarkan.
Pada saat yang sama, saya perlu merekrut talenta sains dan teknologi domestik terbaik untuk mengkonfirmasi kemampuan mereka dan keaslian data teknis mesin litografi. Chen Yuan segera membuka buku alamat telepon dan menghubungi Yue Lingxuang. Bos, ada yang Anda butuhkan dari saya, ada sesuatu yang ingin saya minta Anda kerjakan. Apakah Anda berada di kota film dan televisi Tianmen? Ya, bos. Saat ini, tahap pertama proyek kota film dan televisi telah selesai secara bertahap. Pada saat yang sama, gelombang pertama bangunan perumahan akan segera diserahkan, dan jalan komersial pertama serta kota universitas akan segera selesai. Baik, saya mengerti, sekarang Anda sisihkan pekerjaan Anda, ada tugas untuk Anda, saya perlu Anda mengerjakannya untuk saya. Baik, bos, silakan beri perintah. Chen Yuan mengobrol dengan Yue Ningxuang selama sekitar 10 menit. Memberikan instruksi secara detail tentang hal-hal spesifik yang perlu dikerjakan. Hal ini sangat penting. Jika Sai Teknologi memiliki teknologi manufaktur chip terbaik, mereka akan memenuhi syarat untuk sepenuhnya melampaui ponsel Apple. Pada saat yang sama, mereka dapat memperoleh tempat di seluruh produk teknologi elektronik. Chip, layar, baterai, dan teknologi Sai semuanya dapat diproduksi sendiri. Tidak lagi terhambat oleh pesaing. Pada saat yang sama, dengan penelitian dan pengembangan teknologi chip, dimungkinkan untuk melarang sepenuhnya penggunaan kartu SIM ponsel. Beli ponsel Pangu, daftarkan akun Pangu, dan Anda dapat melakukan panggilan langsung, sehingga setiap ponsel Pangu akan secara otomatis menginstal aplikasi Temple of War. Hingga saat itu, peran kecerdasan buatan akan dimainkan dengan cara yang sangat menakutkan. Ia akan hidup di setiap ponsel, di mana-mana. Chen Yuan mampu mengendalikan dunia melalui kemakmuran, menguasai data dan informasi setiap orang, dan mengawasi setiap warga dunia kapan saja. Tentu saja, Chen Yuan tidak memiliki kecenderungan untuk mengintip. Tetapi dengan cara ini, bukan tidak mungkin untuk mengendalikan ekonomi global dan menjadi penguasa bumi. Tentara yang tidak berperang tanpa bertempur. Menginvasi setiap aspek kehidupan Anda, dari komputer, ponsel, game, hingga makanan, akomodasi, energi, mobil, perjalanan, pengiriman makanan, belanja e-commerce, novel, hiburan, film, aplikasi sosial, berita, siaran langsung video pendek, makanan, penginapan, perjalanan, belanja, dan hiburan. Seluruh dunia harus bekerja untukku. Apa itu modal? Inilah modal. Chen Yuan, apa yang kau pikirkan? Apa kau tidak tidur nyenyak kemarin? Ye Han berjalan ke sisi Chen Yuan dan bertanya. Tidur nyenyak, mendapatkan istana secara cuma-cuma, dan bangun dengan senyum di mimpiku. Sebenarnya, aku tidak menghabiskan banyak uang untuk membeli istana pangeran. Kau memberiku semua uang itu sebagai hadiah. Aku hanya menyetor sedikit uang sendiri. Itu dianggap sebagai aku yang membayarnya sendiri. Aku bisa sedikit mengungkapkan isi hatiku. Sebagian besar masih menggunakan uangmu. Uang, daripada mengatakan bahwa aku membelikan istana ini untukmu, lebih baik katakan bahwa kau yang membelinya sendiri. Ye Han menjelaskan. Aku tidak bisa mengatakan itu. Hadiah yang kuberikan padamu di ruang siaran langsung adalah penghasilanmu dari pekerjaan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau rela menghabiskan banyak uang untuk membelikan istana ini untukku. Kau benar-benar punya niat. Aku tahu betul bahwa istana ini tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Chen Yuan menoleh untuk melihat Ye Han, wajahnya yang sangat cantik itu benar-benar menakjubkan. Setiap gerakan tangan dan kaki menunjukkan temperamen kewanitaan. Chen Yuan tak kuasa menahan diri dan merangkul pinggangnya. Pinggang ramping, penuh daya tarik. Saat ini, Qin Wushuang berjalan mendekat. Uhuk-uhuk. Maaf. Kalian lanjutkan saja. Qin Wushuang merasa cemburu. Kali ini dia benar-benar cemburu. Mengapa dia bisa mengenal Chen Yuan lebih dulu? Tapi Ye Han yang akhirnya memimpin. Apakah karena dia memberi istana, sedangkan aku hanya memberi Bugatti? Kalau begitu aku juga akan membelikanmu istana. Jika Ye Han bisa membuatnya untukmu, aku juga bisa. Qin Wushuang sama sekali tidak percaya. Kita sepakat untuk persaingan yang adil. Aku memberitahumu saat aku membeli Bugatti, tapi kau diam-diam membeli istana tanpa memberitahuku. Bagaimana dengan adikku? Kau benar-benar adikku yang baik. Bab 876. Suang-suang sepertinya marah, kenapa kau tidak membujuknya? Kenapa mereka memberimu Bugatti juga? Ye Han menatap mata Chen Yuan dan berkata dengan tenang. Aku akan membujuknya, jadi apa yang kau lakukan? Chen Yuan sedikit bingung, dan untuk beberapa saat tidak mengerti maksudnya. Jangan khawatirkan aku tidak cemburu atas hal sepele seperti itu. Sebagai kultivator, apakah kau perlu peduli dengan aturan duniawi itu? Tuan Dongsuan Yaozun. Pupil mata Chen Yuan tiba-tiba menyempit, hampir terkejut.
Ye Han benar-benar menebak identitas Dong Xuan Yaozun. Orang baik. Benar-benar orang baik. Ini terlalu pintar, kan? Kapan kau mengetahuinya? Chen Yuan bertanya dengan ekspresi terkejut. Chen Yuan hampir memuntahkan seteguk darah. Apakah kau sedang mengujiku? Sebenarnya, ketika aku di Shanghai, aku mulai curiga bahwa kau dan Dong Xuan Yaozun tidak muncul di waktu yang sama, dan terakhir kali di pangkalan film dan televisi, meskipun kau muncul bersamaan dengan Dong Xuan Yaozun, sebagai murid, sang guru sedang bersiap siaga, tetapi kau bertindak tenang, sama sekali tidak peduli, dan malah mengambil sepiring biji melon dan menonton acara itu. Yang lain memperhatikan baku tembak, tetapi aku memperhatikanmu. Perilakumu agak tidak normal. Setelah itu, beredar rumor di kalangan keluarga besar bahwa Dong Xuan Yaozun menghormati lukanya dan melarikan diri, bahkan sampai patah lengan, tetapi kurang dari sehari kemudian, Dong Xuan Yaozun muncul lagi, dan tidak ada tanda-tanda luka. Semua yang dia lakukan, pada akhirnya, semua keuntungannya menjadi milikmu. Termasuk fakta bahwa aku mampu membeli istana pangeran, beberapa keluarga besar telah berkontribusi pada kobaran api. Semua orang menghormati Dong Xuan Yaozun. Ini pasti membuat orang bertanya-tanya apakah Dong Xuan Yaozun yang muncul di lokasi syuting hari itu sebenarnya adalah dewa atau orang lain. Berpura-pura melawanmu. Dan mengapa kau berani begitu yakin bahwa Dong Xuan Yaozun di pihak lawan pasti palsu? Awalnya, aku tidak terlalu yakin dengan tebakan seperti itu, tetapi reaksimu barusan telah menjelaskan semuanya. Mendengar ini, Chen Yuan benar-benar tercengang. Orang baik, kau bahkan menebak bahwa Bei Chen Yaowang berpura-pura menjadi Dong Xuan Yaozun. Ini analisis yang komprehensif, tidak buruk sama sekali. Ini layak untuk kesadaran Raja Puncak Ngarai. Ternyata kesadaran Raja yang disebutkan oleh sistem tersebut tidak hanya merujuk pada bermain game. Kesadaran Raja juga dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan. Dapat dengan mudah menganalisis celah dalam situasi. Dan menemukan solusi. Inilah kesadaran Raja yang sebenarnya. Yah, kau sudah menebaknya. Chen Yuan merentangkan tangannya dan tidak menyangkalnya. Identitas Dong Xuan Yaozun hanyalah lelucon, dan dia tidak pernah benar-benar ingin menyembunyikan apapun. Itu murni untuk kepura-puraan. Dia tidak ingin menggunakan jati dirinya yang sebenarnya sebagai kepura-puraan, jadi dia menciptakan identitas seorang guru. Siapa sangka Dong Xuan Yaozun menjadi terkenal dalam pertempuran pertama dan dikagumi oleh dunia, dan penyamaran Bei Chen Yaowang memberi Dong Xuan gelombang prestis lainnya. Chen Yuan terdiam. Orang tua itu menanggung kesalahan untukku dan mendapatkan reputasiku untukku. Dia berada di pihak mana? Benar saja, tidak ada tembok yang tak tertembus di dunia ini. Kalau begitu pergilah dan bujuk Suang-Suang, dia pasti sangat iri. Kata-kata dibagi menjadi dua bagian. Tepat ketika Chen Yuan kesal karena gadis-gadis di sekitarnya saling cemburu. Amerika. Perusahaan riset farmasi Templar. Sebuah pusat penelitian virus sedalam 300 meter di bawah tanah. Serangkaian eksperimen modifikasi genetik manusia yang tidak manusiawi baru saja dilakukan. Lembaga ini, di permukaan, berada di bawah bendera penelitian vaksin virus. Sebenarnya, eksperimen modifikasi genetik manusia sedang dilakukan. Penelitian tentang eksperimen transformasi ini beragam. Ada upaya untuk menanamkan gen hewan ke dalam manusia. Atau menanamkan gen tanaman tertentu ke dalam tubuh manusia untuk mendapatkan atribut genetik tanaman tersebut. Serta menanamkan virus biokimia ke dalam tubuh manusia untuk transformasi. Dengan bantuan virus khusus tertentu, orang dapat secara otomatis membuka kunci genetik, memulihkan kemampuan liar kuno, dan bahkan membangkitkan atribut sel tersembunyi dari tubuh manusia itu sendiri. Eksperimen modifikasi bervariasi. Ada lebih dari satu lembaga seperti itu di Amerika Serikat. Setelah subjek uji No melarikan diri dari Amerika Serikat, kerangka akan menarik semua kekuatan untuk menangkap subjek eksperimen. Berdasarkan data eksperimen dari Badan Uji No, serangkaian eksperimen modifikasi genetik diluncurkan kembali. Akhirnya, eksperimen No lahir. Subjek uji No ini juga beretnis Asia. Benar saja, persamaan untuk memecahkan kode genetik ditujukan pada ras Asia. Peninggalan kuno dari Atlantis ini sebenarnya ditinggalkan oleh leluhur ras Asia. Tubuh uji nomor 3. Awalnya dia hanyalah seorang pengemis tunawisma di Bandara Los Angeles. Dia terluka parah di bandara. Bagian-bagian penting tubuhnya juga rusak parah. Gelandang tak berpenghuni seperti ini, tidak ada yang akan peduli dengan hidup dan matinya. Bahkan jika dia mati selama eksperimen, itu bukan masalah besar. Siapa sangka dia hanyalah seorang pengemis yang malas dan tidak berguna. Ternyata eksperimennya berhasil. Dan kali ini tubuh eksperimental yang dimodifikasi, dia mungkin lebih kuat daripada tubuh eksperimental generasi pertama dan kedua. Kali ini tidak ada kejutan. Subjek No berhasil dibius. Sangat patuh, sepenuhnya menuruti perintah organisasi.
Kemampuan belajarnya sangat kuat. Kemampuan bertarung individunya menakutkan. Benar, subjek uji No ini adalah Li Jiamu. Pada hari kelima setelah percobaan, ia perlahan-lahan memulihkan ingatannya. Setelah berhasil menyelesaikan modifikasi genetik, kemampuan perbaikan dirinya sangat kuat, dan bahkan jika ingatannya rusak, ia dapat berhasil memulihkannya. Ini mungkin sesuatu yang bahkan dokter modifikasi genetik pun tidak duga. Tetapi Li Jiamu, yang secara bertahap memulihkan ingatannya, tidak mengatakan apapun, tetapi memilih untuk menanggungnya. Organisasi tengkorak dan tulang ingin melatihnya menjadi petarung hasil modifikasi genetik yang setia seperti anjing, selalu menanamkan gagasan bahwa organisasi berada di atas segalanya. Mengapa dia tidak ingin menggunakan organisasi tengkorak dan tulang untuk mencapai tujuannya sendiri? Dia adalah Li Shao, penguasa ibu kota iblis yang agung, pewaris Chaebol miliarder, bagaimana mungkin dia mau tunduk kepada orang lain? Kau pikir dia anjing, tetapi sebenarnya dia serigala. Chen Yuan, tunggu saja, aku, Li Jiamu, akan terlahir kembali dari nirvana. Aku khawatir ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kau bayangkan. Aku sekarang sangat kuat. Suatu hari ketika aku kembali ke Huaxia, aku akan menghancurkanmu sampai mati semudah menghancurkan seekor anjing. Kalian semua yang telah mengkhianati tuan muda ini, kalian semua harus membayar harganya. Yue Ningxuang, Qin Qian, pengurus rumah tangga, keluarga Ye, keluarga Qin, semua keluarga yang mengkhianati keluarga Li dan membuat masalah sejak awal, kalian jangan menunggu. Aku ingin kalian membayar 100 kali lipat semuanya. Li Jiamu berkata hampir sambil menggertakkan giginya. Matanya merah padam, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh, seperti binatang buas. Bab 877. Saat itu, setelah mengalami jamuan makan istana, Yehan menyewa koki jamuan negara dan menginvestasikan beberapa juta untuk menjamu semua kontestan dengan makanan besar. Reputasi Yehan tiba-tiba meningkat pesat. Di antara semua kontestan dalam grup program, ia mendapatkan popularitas yang luar biasa. Semua orang mulai mendekati Yehan, dan banyak gadis mulai mengikuti jejaknya. Tindakannya seperti itu jelas memenangkan hati banyak orang. Inilah fungsi kemampuan uang. Pada saat yang sama, Ni Wenxiuzi juga tenggelam dalam pikirannya. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Dongxuan Yaozun muncul kembali setelah terluka parah dengan lengannya yang terputus. Dan selama koma akibat keracunan, aku mendapatkan gelombang dukungan dari keluarga-keluarga besar di Anjing. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Aku mematahkan lengannya dengan tanganku sendiri. Sama sekali tidak ada alasan untuk itu. Mengapa dia muncul kembali di dunia ini setelah aku diracun dan tidak sadarkan diri selama lebih dari 10 jam? Mungkinkah dia memiliki kemampuan untuk terlahir kembali dengan lengan yang patah? Tidak. Ini benar-benar mustahil. Terlahir kembali dengan lengan patah adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para ahli tingkat 4. Di dunia ini, apakah para ahli tingkat 4 benar-benar ada? Menurut catatan rahasia Skull and Bones, para ahli tingkat menghilang sejak pecahnya Perang Duniai, dan terkubur dalam debu sejarah. Tidak ada ahli tingkat di dunia ini. Lagi pula, jika Dongxuan Yaozun benar-benar ahli tingkat 4, aku khawatir kita sudah memusnahkan seluruh pasukan kita dalam penyergapan terakhir, dan tidak mungkin melukainya secara serius. Mungkinkah ada 2 Dongxuan Yaozun? Ni Wenxiuzi mengerutkan kening. Dia merasa situasi saat ini semakin sulit. Ada seperti kabut tebal di depan matanya, yang tidak bisa dia singkirkan. Identitas dan latar belakang Chen Yuan menjadi semakin misterius. Tampaknya ada organisasi teroris di belakangnya yang tidak akan pernah dipahami. Organisasi kekuatan ini bahkan melampaui seluruh Skull and Bones. Kekuatan Tier dapat dipanggil dengan mudah. Ia dapat menyediakan rantai modal yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada jejak sumber dana yang dapat ditemukan. Ia juga mampu mengembangkan kecerdasan buatan. Dapat mengembangkan berbagai obat anti kanker baru. Untuk mengembangkan game dengan mudah, ada tim perancang game terbaik di dunia. Kedokteran biologis, pasar saham keuangan, perencanaan permainan, tata letak ponsel, media sosial, pasar real estate dan properti, kekuatan misterius, kekuatan ini mencakup segalanya dan maha kuasa. Terlalu menakutkan. Bidang yang telah saya sentuh mungkin hanya puncak gunung es dari kekuatan misterius ini. Jika ini benar, itu akan mengerikan. Mungkin rencana organisasi untuk menargetkan Chen Yuan di awal sebenarnya salah. Tidak ada satu orang pun yang dapat dengan mudah memahami situasi sebesar ini, dan dapat merencanakan, mengatur, dan mengendalikan semuanya. Yang kita hadapi bukanlah Chen Yuan seorang diri, tetapi organisasi kekuatan yang sangat besar. Saya harus segera melaporkan masalah ini kepada organisasi. Informasi ini sangat penting. Besok, seluruh kru program akan berangkat ke kota film dan televisi Tianmen. Tempat itu adalah sarang Chen Yuan,
dan kemungkinan besar merupakan salah satu benteng organisasi misterius ini. Saat aku tiba di kota Tianmen, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagiku. Aku mungkin akan terisolasi dan tak berdaya, kita harus meminta bantuan dari organisasi dan mengirimkan bala bantuan. Mata Ni Wenxiuzi yang dalam memancarkan cahaya terang. Dia berpikir dengan sangat hati-hati. Petunjuk dari banyak masalah secara bertahap dianalisisnya. Seorang pembunuh top yang benar-benar kuat. Tidak akan pernah ada hanya kekuatan tanpa kebijaksanaan. Orang tanpa otak akan dipermainkan sampai mati tidak peduli seberapa hebatnya mereka. Hanya dengan kekuatan dan otak kita bisa tak terkalahkan. Segera. Ni Wenxiuzi diam-diam menemukan seorang bibi kantin yang bertugas membeli bahan-bahan untuk kru. Di permukaan, bibi ini tampak seperti bibi kantin biasa. Terlihat jelek. Padahal, dia adalah agen elit Amerika Serikat. Citra pasar seperti itu hanyalah sebuah kesalahan. Jangan berpikir bahwa semua agen Amerika adalah tipe orang yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, terlihat sangat berwibawa dan menarik perhatian, dan siapapun yang melihatmu akan menganggapmu sangat hebat, mereka adalah agen. Jika kamu benar-benar ingin menjadi agen seperti ini yang bersembunyi di negara lain, kamu pasti sudah terbongkar sejak lama. Aku khawatir orang lain tidak akan tahu bahwa kamu telah menulis 4 kata di dahimu, aku seorang agen. Agen yang benar-benar hebat seharusnya memiliki citra yang tidak mencolok, biasa, dan tidak mencurigakan seperti warga negara biasa. Ni Wenxiuzi menggunakan saluran transmisi sinyal paling primitif untuk mengirimkan informasi rahasia kepada bibi di kantin. Bibi penjaga kantin segera meneruskan informasi rahasia itu kepada orang kontak di hulu. Orang kontak di hulu akan mengirimkan informasi ini ke Skull and Bones Amerika Serikat dalam mode terenkripsi, dan kemudian para kriptografer profesional akan menganalisis konten yang telah didekripsi. Itulah yang disebut profesionalisme. Setelah mendapatkan informasi rahasia dari Ni Wenxiuzi, manajemen senior Skull and Bones segera mengadakan rapat darurat untuk menanggapi masalah ini. Bagaimana mungkin ada organisasi yang begitu kuat dan misterius di dunia? Dan kecepatan perkembangannya begitu menakjubkan. Keberadaan organisasi ini kemungkinan akan mengancam otoritas Skull and Bones. Karena model pengembangan Skull and Bones juga merupakan model invasi ekonomi dunia, mengendalikan modal global, dan mengendalikan rantai industri hulu dengan kuat. Biarkan seluruh dunia bekerja untukku. Organisasi di atas Chen Yuan telah memulai model pengembangan yang sama, dan kecepatannya bahkan lebih mencengangkan. Skull and Bones Society telah berdiri selama 100 tahun, dan hanya butuh setengah tahun bagi organisasi di atas Chen Yuan untuk mencapai skala seperti itu. Mereka juga memiliki kecerdasan buatan. Potensi pengembangannya tak terbatas. Masalah ini mungkin bukan hanya soal apakah martabat organisasi telah ternoda, tetapi mungkin terkait dengan hidup dan mati seluruh perkumpulan tengkorak dan tulang. Apakah seluruh negara Amerika Serikat dapat terus mempertahankan posisi hegemoni dunia? Cukup untuk mencapai puncak struktur dunia masa depan. Dampaknya sangat luas dan tak terbatas. Kali ini, saya benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja dan membiarkannya berkembang. Kita harus menghancurkan organisasi di balik layar ini dengan segala cara dan merebut kode sumber kecerdasan buatan. Panggil dan bentuk tim garda depan, diam-diam pergi ke Tiongkok, dan percepat kultivasi prajurit hasil rekayasa genetika. Rencana harus dijalankan segera, dengan perintah tingkat tinggi dari perkumpulan tengkorak dan tulang. Li Jiamu juga menerima misi rahasia ke Tiongkok. Dia sendiri beretnis Asia. Dapat berbicara bahasa Mandarin lagi. Sangat mudah untuk mengatur identitas Tiongkok untuknya. Sebagai prajurit hasil rekayasa genetika No, Li Jiamu telah memperoleh status pemimpin regu garda depan. Kali ini, akan ada pasukan pengawal bayaran khusus untuk mendengarkan perintahnya. Dan ada organisasi Skull and Bones yang besar untuk memberinya dukungan logistik. Di Huaxia, Li Shao, ibu kota sihirnya, akhirnya kembali. Kali ini, dia mencegah orang membunuh orang, Buddha menghalangi dan membunuh Buddha, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Bab 878. Sekitar pukul 3 sore. Tim program, Real Actors, menyewa 3 pesawat penumpang besar, membawa seluruh tim program bersama mereka, dan terbang ke Bandara Duntian. Karena bandara ini didanai dan dibangun oleh Feitian Real Estate, dan itu sendiri milik Feidun Capital. Oleh karena itu, nama bandara tersebut adalah Bandara Duntian. Alamat bandara terletak di pusat kota Mayang, hanya kurang dari 10 km dari kota film dan televisi. Setelah turun dari pesawat, ada bus langsung ke kota film dan televisi. Sekitar pukul 5 sore, seluruh kru tiba di Bandara Duntian. Ada 3 pesawat penumpang besar, masing-masing dapat membawa 200 hingga 300 orang. Seluruh kru bersama-sama, mungkin sekitar 700 orang. Pak Yan benar-benar hebat.
Dia benar-benar menyewa 3 pesawat penumpang mewah untuk mengirim kita ke sini. Ini benar-benar tata letak yang mewah dan berkelas, kata Sang Guanyu dengan kagum. Siapa yang tidak akan menyukai pria seperti itu? Tidak seperti pacarku, yang masih sekolah, dia bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat, pelit sekali. Padahal usianya masih awal 20-an. Lihatlah orang lain, lalu bandingkan dengan pacarku. Perbedaannya terlalu besar. Bukannya aku memuja uang, tapi terutama karena setelah memasuki masyarakat, standar untuk menilai keunggulan seorang pria telah berubah secara diam-diam. Uang adalah segalanya. Tanpa uang, tidak ada artinya. Kita semua orang biasa, dan kita harus menghadapi kenyataan. Sang Guanyu, kau belum tahu, seluruh maskapai penerbangan ini dimiliki oleh keluarga Ye Han, dan penerbangan charter kita semuanya gratis. Sang Guanyu terkejut. Setelah bekerja lama, bahkan perusahaan penerbangan pun dimiliki oleh keluarga Ye Han. Pantas saja mereka bisa membeli rumah mewah seperti pangeran. Turun dari pesawat. Para awak kabin terkejut. Kemewahan dan kelapangan Bandara Duntian jauh melebihi bandara ibu kota dan Bandara Modu. Baik itu desain landasan pacu bandara maupun konstruksi gedung terminal di ruang tunggu, semuanya berada pada level internasional teratas. Ini pasti menghabiskan banyak uang. Hal ini memberi orang kesan bahwa hanya ada 2 kata, suasana. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, ketika Bandara Duntian baru dibangun. Seluruh bandara jauh lebih ramai dari sebelumnya. Ada banyak turis yang datang dan pergi di mana-mana. Meskipun jumlah wisatawan jauh lebih sedikit daripada di metropolis Shanghai dan bandara ibu kota. Namun dibandingkan dengan situasi sebelumnya yang sepi, terdapat perbedaan yang sangat besar. Arus orang meningkat pesat. Di luar bandara, Yue Lingsuang memimpin para eksekutif senior Feidun Capital, dan secara pribadi datang untuk menyambut Bapak Yan. Saat ini, Feidun Capital memiliki lebih dari 200 orang di manajemen puncak saja. Seluruh grup mempekerjakan lebih dari 100 orang. Ini masih hasil yang disederhanakan. Yue Lingsuang memimpin manajemen menengah dan senior grup, dengan lebih dari 1.000 orang, semuanya menunggu di pintu masuk bandara untuk dijemput. Kemewahan ini mengejutkan banyak wisatawan di tempat. Pada saat ini, Chen Yuan memimpin rombongan keluar dari pintu keluar bandara. Manajemen senior Feidun Capital terkejut. Meskipun mereka belum pernah bekerja bersama di bawah Presiden Yan, mereka selalu mendengar legenda Presiden Yan, dan semua proyek pengembangan utama grup berjalan lancar sesuai dengan tata letak dan perencanaan Presiden Yan. Semua orang tahu bahwa grup ini mampu mencapai posisinya saat ini karena bertindak atas perintah Presiden Yan. Dan Tuan Yue, dia hanyalah seorang pelaksana. Tuan Yan seperti sosok dewa. Filosofi bisnisnya dan situasi keseluruhan adalah contoh klasik yang harus dipelajari oleh setiap eksekutif perusahaan. Ini dia, bos akhirnya datang. Aku akhirnya akan bertemu bos besar, semangati aku. Semua berbaris, bos keluar. Saat itu, Yue Lingsuang memimpin dan berjalan menghampiri Chen Yuan, sedikit membungkuk. Bos, Anda akhirnya kembali, semua eksekutif senior Feidun Capital memberi hormat kepada bos. Halo bos, hai bos, hai bos. Begitu suara Yue Lingsuang terdengar, tim tingkat tinggi yang terdiri dari 1.000 orang di belakangnya bahkan membungkuk memberi hormat secara kolektif. Mereka berteriak, hai bos. Suara seragam itu memekakkan telinga. Berputar-putar di terminal bandara. Sungguh menakjubkan. Di bawah kepemimpinan Yue Lingsuang, seluruh manajemen senior grup merasa sangat bersemangat, dan semua orang penuh energi. Kemegahan seperti ini mengejutkan seluruh kru di tempat kejadian. Ke-60 kontestan cantik itu semuanya merasa gembira. Dulu, aku hanya mendengar tentang besarnya Yanzong, tapi aku tidak punya firasat apapun. Sampai saat ini, aura pria ini langsung melambung ke langit. Aura paksaan yang menakjubkan itu membentang sejauh 30.000 mil dan mengguncang 19 negara. Chen Yuan saat itu, dengan satu tangan di punggungnya, melambaikan tangannya dengan santai. Ayo kita semua pergi, jangan terlalu berlebihan, aku tidak terlalu suka formalitas ini. Baik, bos, saya mengerti. Yue Lingsuang mengangguk. Dengan lambaian tangannya, kerumunan orang perlahan bubar. Dia adalah CEO Feidun Capital, Yue Lingsuang. Dia adalah wanita super kuat Tiongkok kontemporer, legenda fenomenal. Mengendalikan modal triliunan dolar, wanita tidak tunduk pada pria. Konon Forbes mengundangnya untuk masuk dalam daftar wanita terkaya di dunia, tetapi dia menolak semuanya. Hal-hal seperti Forbes adalah untuk orang biasa, dan Tuan Yue sama sekali tidak langka. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat wajah Tuan Yan. Dia sangat tampan. Pria seperti ini benar-benar menawan. Dia sangat tampan. Banyak kontestan cantik menatap mata Chen Yuan, tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu malu.
Zhou Ruoxi. Tingkat favorit plus 1. Tingkat favorit saat ini, 95 poin. Ding. Zhou Ruoxi, target jilatan anjing, telah menembus 95 poin tingkat favorit. Selamat kepada pembawa acara atas keberhasilannya melakukan serangan balik. Ding. Pembawa acara menghabiskan total 35 miliar yuan untuk objek jilatan anjing, dan memberikan hadiah berupa rabat kepada pembawa acara, 3,5 juta yuan. Ding. Hadiah poin penguatan tuan rumah plus 36. Ding. Hadiah keterampilan tuan rumah, mahir menari, mahir menyanyi, mahir berakting, mahir seni teh. Ini belum berakhir. Zhou Ruoxi baru saja berhasil melakukan serangan balik, dan di antara kerumunan, ada orang lain yang skor kesukaannya menembus batas. He Ziying. Kesukaan plus 1. Kesukaan saat ini, 100 poin. Ding. Tuan rumah penuh semangat, dan temperamen yang perkasa dan mendominasi menonjol, yang membuat hati target penjilat anjing lebih gemetar daripada Sakura, dan kesukaannya melebihi 100 poin. Ding. Ditemukan bahwa tuan rumah menjilat anjing, dan anjing skor penuh keempat lahir, dan hadiahnya adalah plus 10 untuk semua atribut. Hadiah poin penguatan plus 50. Nama, Chen Yuan. Sisa hidup, 180 tahun. Sisa poin penguatan, 106 poin. He Ziying menatap obsesif postur heroik Chen Yuanwei yang mendominasi, dan kekaguman serta rasa takjub di hatinya telah membuatnya gila. Saat masih sekolah, dia menyatakan perasaannya kepada Chen Yuan di depan umum. Sayangnya, Chen Yuan menolak. Tapi dia tidak menyerah. Dia berpartisipasi dalam grup program dan maju selangkah demi selangkah ke peringkat 60 besar di negara itu. Luo Qianwen berada di peringkat ke-59 dan dia di peringkat ke-60. Di antara begitu banyak wanita muda yang cantik, dia tidak menonjol. Tapi demi mendekati Chen Yuan, demi bisa melihatnya sekilas di tengah keramaian, dia rela melakukan segala upaya. Hanya untuk sedikit lebih dekat dengan Chen Yuan, untuk bisa menatap pria yang bersinar ini dari belakang. Bab 879. Pria ini sangat hebat. Biarkan He Ziying memahaminya secara mendalam. Ia takut bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan, dan ia hanya bisa memandang elang di langit biru seperti semut. Hal yang paling disesalkan adalah, setelah melihat elang membentangkan sayapnya, bagaimana mungkin ia bisa melihat burung pipit biasa lagi. Lebih dari Sakura, ia tidak menyesalinya. Bahkan jika ia tidak menikah dalam hidup ini, selama ia bisa memandang Chen Yuan dari belakang, bahkan jika ia hanya seorang karyawan kecil di perusahaannya, ia tidak akan menyesal. Sebagian besar dari 60 kontestan tingkat lanjut yang hadir mungkin menyukai Tuan Yan. Dan ia hanyalah yang berperingkat terendah, dan penampilan paling biasa nomor 1. Dengan nilai penampilan 8,2 poin, ia adalah gadis cantik di sekolah, tetapi di grup program ini, ia hanya bisa berada di posisi terbawah. Ye Han, Qin Wushuang, Ni Wenxiuzi, Chen Tiantian, Sang Guanyu, Hua Duling, semuanya adalah dewi-dewi top dengan nilai 9 atau lebih. Tidak ada yang bisa menandingi latar belakang keluarga, penampilan, bakat, dan parasnya. Gadis biasa dan sederhana seperti itu, beraninya dia mendambakan senior Chen Yuan. Kalau dipikir-pikir sekarang, saat masih sekolah, dia biasa saja dan percaya diri, dan dia berani menyatakan cintanya pada Tuan Yan di depan umum. Gadis pengecut seperti dia. Tidak masalah, selama aku bisa terus menatapnya diam-diam seperti ini, bahkan jika dia mengucapkan sepatah kata pun kepadaku, aku akan merasa sangat bahagia, jadi aku sudah sangat puas. He Ziying mengumpulkan dirinya, dan perlahan-lahan menarik kembali tatapan obsesifnya. Sakura, Tuan Yan benar-benar terlalu pamer, sudah berakhir, aku akan jatuh cinta, presiden ini terlalu sombong, persis seperti novel yang kubaca sebelumnya, dia adalah dewa pria sempurna dalam mimpiku, kata Luo Qianwen dengan nada yang sama seperti nimfomaniak. Hubungannya dengan He Ziying cukup baik. Lagi pula, yang satu peringkat 59 dan yang lainnya 60. Dua pemain bawah secara alami berkumpul bersama, dan orang-orang terbagi menjadi beberapa kelompok. Namun Luo Qianwen memiliki mental yang lebih kuat, karena tahu dia tidak bisa melakukannya, dia berlari memeluk paha kakak Kyushi. Bukan hanya karena Sakura sedikit tak berdaya, tapi juga tidak begitu baik. Tidak pandai merayu. Dia hanya bekerja sangat keras untuk melatih berbagai bakatnya. Menghabiskan 8 jam sehari untuk mengasah kemampuan aktingnya, dan menghabiskan 2 jam lagi untuk menari, 2 jam untuk membaca, dan 2 jam untuk berlatih, agar tidak tertinggal. Burung bodoh harus terbang dulu. Sekelompok orang meninggalkan bandara dan langsung dijemput dengan mobil mewah. Tentu saja, pasukan dari ibu kota Feidun tidak akan terlalu buruk. Konvoi yang bertanggung jawab untuk menjemput pesawat mengirimkan total van bisnis mewah Mercedes-Benz. Tidak terlalu mewah. Tapi semua Mercedes-Benz lebih layak.
Tim segera tiba di kota film dan televisi yang baru. Aku akan pergi, ini terlalu indah, bukankah ini pangkalan film dan televisi yang baru? Kupikir kota film dan televisi Tianmen hanyalah sebidang tanah kosong, tapi aku tidak menyangka sekarang dibangun seindah ini. Ini benar-benar istana dalam mimpi, dan skala tata letaknya lebih dari 10 kali lebih besar daripada kota film dan televisi Sendian. Di Yanjing, setiap inci tanah sangat mahal, dan harga tanah di kota film dan televisi Tianmen jauh lebih murah, jadi perencanaannya memungkinkan para desainer untuk menggunakan imajinasi mereka sepuasnya. Yang terpenting, para desainer arsitektur yang tidak dibatasi, mungkin perusahaan konstruksi lain tidak akan dapat memenuhi imajinasi mereka, tetapi Feidun Capital bisa. Untuk perencanaan dan pembangunan kota film dan televisi ini, Feidun Capital dapat menghabiskan lebih dari 10 kali lipat anggaran. Yue Lingxuang mulai memperkenalkan. Sambil memperkenalkan kota film dan televisi itu, ia sedikit bangga. Bagaimanapun, ini juga merupakan hasil kerja kerasnya. Butuh lebih dari setengah tahun untuk mengubah sebidang tanah kosong menjadi seperti sekarang ini. Ia telah mencurahkan banyak usaha untuk tempat ini. Tim konstruksi yang terdiri dari puluhan ribu orang telah bekerja selama lebih dari setengah tahun. Jika tidak ada hasil yang dicapai, Yanjing selalu menghabiskan begitu banyak uang, bukankah itu pemborosan uang? Kota film dan televisi seperti ini benar-benar indah, aku ingin mengambil foto dan mengirimkannya ke Moments. Tidak buruk, kerja keras. Chen Yuan mengangguk, menyatakan persetujuannya. Sesaat kemudian, Yue Lingxuang menangis terseduh-seduh. Bosnya tidak pernah terlalu senang dengannya. Terlepas dari manajemen perusahaan, berapa banyak uang yang dihasilkan, dan berapa banyak proyek yang diinvestasikan, bosnya tidak pernah puas. Karena tuntutan bos terlalu tinggi. Prestasi yang telah ia raih sudah lama diharapkan oleh Tuan Yan, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan sama sekali. Ia terus berusaha untuk memotivasi dirinya sendiri, dan terus berjuang untuk mencapai keunggulan. Selalu tidak mendapatkan pujian di depan bos. Sekarang, ia akhirnya diakui oleh bos. Kesulitan yang dialaminya tidak cukup untuk dipahami oleh orang luar. Bos, terima kasih atas pengakuan Anda, kami pasti akan terus berupaya. Perencanaan kota baru saat ini sebenarnya dibagi menjadi 5 area utama. Kota film dan televisi terletak di tengah. Perencanaan kami saat ini baru menyelesaikan tahap pertama pembangunan, yang kurang dari 1/10 dari total proyek yang direncanakan. Petik 2. 4 area utama lainnya adalah area kota universitas, area perbelanjaan komersial, taman industri sains dan teknologi, dan area hiburan dan rekreasi. Kelima proyek utama direncanakan dan dibangun secara terpadu, dengan biaya beberapa triliun yuan. Saat ini, tahap pertama proyek di area kota film dan televisi adalah yang pertama selesai, dan tahap pertama proyek kota universitas juga hampir selesai. Seharusnya dapat secara resmi memulai liburan musim panas pada paruh kedua tahun ini dan merekrut artis dari seluruh dunia. Mahasiswa yang sedang ujian. Perkenalan Yue Lingxuang membuat semua orang gemetar. Basis film dan televisi super ini, yang 10 kali lebih besar dari kota film dan televisi Sendian, sebenarnya hanya 1/10 dari keseluruhan proyek. Dan ada 4 area utama yang mulai dibangun secara bersamaan. Proyek ini benar-benar menakjubkan. Tanpa kunjungan lapangan, Anda tidak akan pernah bisa menghargai luasnya proyek ini. Ajak semua orang berkeliling pangkalan film dan televisi yang baru. Yue Lingxuang membawa Chen Yuan ke kantor pusat Feidun Capital sendirian. Ini adalah pertama kalinya Chen Yuan datang ke perusahaan ini. Gedung kantor pusatnya setinggi 80 lantai. Tidak kalah dengan gedung Shanghai Wealth Financial International. Berdiri di kantor Presiden Feidun Capital, Anda dapat melihat pemandangan seluruh kota. Ada perasaan seperti berada di puncak gunung dan memandang pegunungan kecil. Sepertinya dunia ada di tangan saya, cukup untuk mengendalikan semua makhluk hidup. Bos, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Saat ini, lebih dari 30 pakar penelitian ilmiah terkemuka telah saya tempatkan dengan tepat. Mereka berada di kawasan industri sains dan teknologi dengan gaji tinggi. Kami memiliki pabrik telepon seluler dan pabrik penelitian dan pengembangan chip sendiri. Kami telah menghabiskan banyak uang untuk menyediakan lingkungan penelitian ilmiah terbaik bagi para pakar penelitian ilmiah ini. Selain itu, saya telah bernegosiasi dengan anggota organisasi Killer Alliance, dan mereka berharap kita dapat segera mengkonfirmasi dan menyelesaikan peninjauan misi. Namun, mereka hanya memberikan sebagian informasi teknis inti dari mesin litografi, dan menolak untuk menunjukkan semua teknologi intinya. Biarkan para ahli kami memverifikasinya. Oke, saya mengerti. Chen Yuan mengangguk. Untuk hal-hal seperti teknologi inti, mungkin karena majikan takut setelah memberikan semua teknologi inti, majikan tidak akan membelinya lagi, jadi dia menyimpannya.
Tetapi bagi majikan, jika Anda tidak memberikan semua informasi teknis, bagaimana saya tahu Anda nyata? Bagaimana jika Anda menipu saya? Bab 880. Kemudian bayar sebagian kecil komisi terlebih dahulu, dan kemudian bayar komisi penuh setelah mendapatkan semua teknologi inti. Diamankan oleh platform Darknet. Likuiditas mata uang gelap dibekukan sementara, dan likuiditas akun mata uang gelap pihak lain tidak akan dipulihkan sampai kedua pihak mengkonfirmasi kebenarannya. Ini mencegah kedua pihak saling menipu. Tetapi orang-orang di aliansi pembunuh mungkin tidak mengetahuinya. Mereka yang berurusan dengan mereka adalah para master dark web. Waktu berlalu. Beberapa hari lagi berlalu. Grup program, aktor sejati, akhirnya kembali ke jalur yang benar. Keenam kru film mulai syuting bersamaan. Untuk 6 film dengan tema berbeda, pemimpin dari keenam grup tersebut berperan sebagai pemeran utama wanita pertama, dan anggota tim lainnya berperan sebagai pemeran utama wanita kedua, ketiga, atau peran lainnya. Ni Wenxiuzi. Kru drama mata-mata wanita nomor 1. Ye Han. Wanita nomor 1 di kru drama sekolah remaja. Qin Wushuang. Wanita nomor 1 di kru drama bela diri. Chen Tiantian. Aktris utama di kru drama menegangkan. Hua Duling. Wanita nomor 1 di kru drama tempat kerja. Sang Guan Yu. Wanita nomor 1 di kru film fiksi ilmiah. Karena 6 film ini, belum ditemukan pemeran utama pria yang cocok. Dalam keputusasaan, Yang Sichen menemukan Chen Yuan dan mengundangnya untuk menjadi bintang tamu di 6 film tersebut. Kebetulan, dia adalah mentor grup program dan bintang film miliarder. Dia memiliki kemampuan akting yang luar biasa dan mampu membimbing kontestan baru. Tidak ada yang lebih tepat baginya untuk memainkan peran tamu pria nomor 1. Saya hanya tidak tahu apakah Bos Xian memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, apakah dia sibuk atau tidak. Chen Yuan, dengan enggan, setuju. Mungkin ini adalah takdir untuk bekerja keras. Surga akan mengirimkan misi besar kepada rakyat Sri Lanka, dan mereka harus terlebih dahulu menderita, menguras tenaga, menguras darah dan kulit, dan mengosongkan tubuh mereka. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab, yang tidak dapat dihindari. Ketika orang lain memainkan peran, mereka sudah kelelahan. Pada saat yang sama, Chen Yuan menjadi bintang tamu dalam 6 drama, dan juga mengarahkan kemampuan akting para pendatang baru lainnya. Beban kerjanya lebih dari 10 kali lipat dari yang lain. Namun, dia tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Sebaliknya, dia bersikap serius dan bertanggung jawab. Setiap anggota kru tidak pernah mengabaikan pekerjaan mereka, dan mereka tidak pernah asal-asalan. Bangun pukul 5 pagi dan pulang kerja pukul 1 siang. Proses syuting kru film, yang didorong oleh efisiensi tinggi Chen Yuan, berjalan dengan cepat. Guru Chen benar-benar berdedikasi, saya sangat khawatir tubuhnya akan kelelahan. Dulu saya merasa sangat lelah. Saya bangun pukul 6 pagi dan pulang kerja pukul 9 malam. Saya hanya punya waktu setengah jam untuk makan siang. Saya tidak berlatih atau syuting. Sekarang lihat Guru Chen. Dia bekerja 18 jam sehari. Saya belum mengatakan apapun selama 1 jam, jadi apa hak saya untuk mengatakan saya lelah? Terlebih lagi, saya tidak semahal Pak Chen. Ya, bukan tanpa alasan Pak Chen dapat mencapai prestasi hari ini. Kita sering hanya melihat penampilannya yang glamor, tetapi tidak melihat dedikasi di baliknya. Dari dedikasi profesional Pak Chen dalam pembuatan film, terlihat jelas bahwa ketika ia mengerjakan proyek perusahaan sebelumnya, ia mungkin lebih sering lupa makan dan tidur daripada sekarang. Di balik kesuksesan seseorang, terdapat kerja keras yang tak terbayangkan. Aku jadi semakin mengagumi Pak Yan. Sekelompok kontestan cantik menatap Chen Yuan dengan mata berbinar. Selama menghabiskan waktu bersama Chen Yuan, mereka semakin merasakan kualitas Chen Yuan yang luar biasa. Sungguh tak bisa diabaikan. Bahkan jika mereka tahu ada lawan tangguh seperti Ye Han di depan mereka, mereka tetap diam-diam menyukai dan jatuh cinta padanya. Senior Chen Yuan, ini sup iga babi akar teratai yang kubuat untukmu. Kurasa kau belum makan siang, kenapa tidak kau coba? He Ziying berjalan mendekat sambil membawa termos. Ia tampak sedikit gugup saat membawa sup iga babi yang dimasaknya sendiri untuk Chen Yuan. Padahal, saat masih sekolah dulu, ia tidak pernah merasa begitu gugup saat berhadapan dengan Chen Yuan. Entah mengapa, seiring semakin terkenal dan berbakatnya Tuan Yan, di hadapan Chen Yuan, dia tidak lagi merasa senyaman sebelumnya. Mungkin di hadapan orang yang sangat disukai, semua orang akan sedikit merasa canggung. Ini Sakura-san, aku belum makan, terima kasih. Chen Yuan mengambil termos. Saat membukanya, sup iga babi itu sangat harum. Dengan cepat ia melahapnya. Wow, baunya enak sekali. Melihat Chen Yuan makan dengan begitu lahap, He Ziying tiba-tiba merasa sangat bahagia.
Dewa laki-laki dalam mimpinya memakan sup iga babi yang dibuatnya sendiri, dan perasaan itu sungguh membahagiakan. Sangat gembira. Sangat bahagia. Senior Chen Yuan, makanlah pelan-pelan, jika menurutmu enak, aku akan membuatnya untukmu kapan saja di masa mendatang. Terima kasih Sakura. Sama-sama, senior. Saat Chen Yuan sedang makan iga, Luo Qianwen tiba-tiba menemukan Ni Wenxiuzi. Saudari Qiuzi, aku baru saja membaca naskah kita. Sepertinya kau punya adegan hari ini, adegan ciuman dengan pemeran utama pria. Apakah kau dan Yan selalu akan berciuman? Luo Qianwen bertanya terlalu belak-belakan, yang membuat suasana sedikit canggung. Ya, ini adegan film biasa, dan tidak mudah bagiku untuk menolak apapun. Misi organisasi adalah yang terpenting. Jika perlu, bahkan jika semuanya dikorbankan, apalagi hanya syuting adegan ciuman. Terbagi menjadi dua, megah dan agung. Hanya sedikit orang di sini, dan seringkali ada hewan liar. Di seberang pegunungan bersalju yang terus-menerus, di sebuah lembah, sebenarnya ada tempat di mana burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum. Di sini keempat musim seperti musim semi, dan ada bahan obat berharga di mana-mana. Rasanya seperti surga. Pintu masuk lembah ini tertutup salju tebal sepanjang tahun. Kita harus melewati celah panjang di gua, yang memiliki 9 tikungan dan 18 belokan. Jika tidak ada yang memimpin jalan, sama sekali tidak mungkin untuk menemukan jalan masuk ke lembah. Sejak hari itu, Raja Obat Beichen melarikan diri dengan luka serius, dan memulihkan diri di ruang bawah tanah di Yanjing selama beberapa hari, nyaris pulih dari lukanya. Dia berangkat dan kembali ke lembah Raja Obat. Berlari untuk menyelamatkan para prajurit. Karena lembah Yaowang terisolasi dari dunia luar, dan bahkan sinyal telepon seluler tidak tersedia, tidak mungkin menggunakan metode konvensional untuk menghubungi mereka, jadi mereka hanya dapat menggunakan metode yang paling primitif. Beichen Yaowang menyeret tubuhnya yang terluka parah, berjalan selama beberapa hari dan malam, dan akhirnya kembali ke lembah Yaowang. Pada saat ini, ada seorang wanita di lembah yang sedang menyiram tanaman obat. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Siapa yang berani menerobos masuk ke lembah Raja Obatku? Ah! Tuan Beichen, mengapa Anda terluka seperti ini? Wanita itu buru-buru menopang Beichen yang terhuyung-huyung. Ketika ia menyadari bahwa lengannya hilang, ia terkejut. Masalah ini sulit dijelaskan. Kakakmu, Si Yun, turun gunung untuk mengurus urusanku, tapi kali ini, tidak ada kabar. Orang tua ini khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia turun gunung untuk mencarinya, tetapi malah menemukan bahwa kakakmu telah dibunuh. Dalam amarah yang meluap, orang tua ini ingin membalas dendam atas kematian kakakmu, tetapi siapa sangka lawannya terlalu licik dan cerdik, terus-menerus merencanakan sesuatu melawan orang tua ini, dan orang tua ini tidak menyelidikinya untuk sementara waktu, dan akhirnya terjebak dalam kekacauan seperti ini. Pihak lain dengan seenaknya menghina lembah Raja Obatku dan menginjak-injak martabat orang tua ini. Masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur dan memohon kepadanya untuk menegakkan keadilan. Aku telah menjauh dari dunia selama 100 tahun, dan tidak ada yang memperhatikan lembah Raja Obat yang terhormat saat itu. Ini tidak masuk akal, sungguh tidak masuk akal, orang-orang bodoh di dunia luar itu, berani menantang seperti itu sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.